Pernah nggak sih ngerasa capek banget karena kayaknya semua urusan rumah tangga itu jatuhnya ke Anda? Cuma Anda doang yang mikirin? Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bongkar sebuah sistem keren dari buku Fair Play karya Eve Rodsky. Katanya sih, sistem ini bisa jadi solusi buat perang dingin urusan domestik di rumah. Dan tahu nggak, semua ini berawal dari satu pesan singkat, satu chat simple dari suaminya Eve Rodsky, si penulis buku ini. Isinya, loh kok nggak beli blueberry? Kelihatannya sepele banget kan, cuma blueberry doang. Tapi justru pesan inilah yang jadi pemicu, yang ngebuka kotak Pandora masalah super besar yang ternyata banyak banget dialami pasangan di luar sana. Gimana? Kedengeran familiar nggak? Cekcok kecil gara-gara hal sepele tapi rasanya nusuk banget? Yup, karena masalah blueberry ini, ya itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya akar masalah dari chat soal blueberry tadi? Jelas bukan soal buahnya ya, tapi ini soal beban kerja yang nggak kelihatan. Dan yang lebih penting, soal siapa yang diharapkan untuk selalu menanggung beban itu. Nah, disinilah muncul istilah she-fold parent. Ini adalah kondisi di mana, entah gimana ceritanya, seringnya sih setelah punya anak ya, salah satu pasangan, dan jujur aja biasanya perempuan, itu otomatis jadi kayak manajer proyek untuk semua urusan rumah. Semuanya. Dan ini terjadi gitu aja, tanpa diobrolin, tanpa ada kesepakatan. Dan peran manajer ini isinya ya pekerjaan tak terlihat. Ini tuh semua hal-hal kecil di balik layar yang bikin hidup sekeluarga tetap jalan. Mikirin stok sabun cuci piring, ingat jadwal vaksin anak, ngisi formulir study tour, hal-hal yang kalau dikerjain nggak ada yang notice. Tapi kalau kelewat, wah bisa berantakan semua. Pekerjaan tak terlihat ini bentuknya macam-macam. Ada yang namanya jam kerja kedua, jadi setelah pulang kerja kantor, lanjut lagi kerja di rumah. Terus ada beban emosional. Tugas gak resmi buat mastiin mood semua orang di rumah baik-baik aja. Tapi yang paling menguras energi, itu beban mental. Otak yang harus jalan terus 24/7 buat ngingat, ngerencanain, dan ngurusin semua detail kehidupan keluarga. Pertanyaannya, kok bisa sih jadi nggak seimbang gini? Ini bukan cuma soal siapa yang rajin atau siapa yang males loh. Akarnya tuh jauh lebih dalam. Ini soal gimana cara kita menilai waktu. Buat Eve Rodsky, momen kliknya itu pas dia sadar pesan blueberry dari suaminya itu secara nggak langsung bilang kalau waktu Eve itu lebih murah, lebih bisa diganggu dibanding waktu suaminya. Wah, ini sinyal bahaya. Artinya, waktu mereka berdua nggak dianggap setara. Dan inilah keyakinan beracun yang sering kali nggak disadari dan jadi biang keladinya. Anggapan bahwa waktu pria itu berharga, langka, kayak berlian. Sementara waktu wanita itu dianggap melimpah ruah, kayak pasir di pantai, selalu ada dan siap diisi dengan tugas apapun. Keyakinan ini sering banget muncul dalam kalimat-kalimat yang kelihatannya sepele. Contohnya, kamu tinggal minta tolong aja kan? Kedengerannya niatnya baik ya, mau bantu. Tapi sadar nggak, kalimat itu justru ngebebanin satu orang buat tetap jadi manajernya. Dia yang harus ingat, dia yang harus delegasihin, beban mentalnya nggak kemana-mana, tetap di pundak dia. Oke, cukup ngomongin masalahnya, pusing nanti. Sekarang, gimana solusinya? Nah, di bagian ini kita kenalan sama sistem Fair Play. Ini bukan sekedar to-do list biasa ya, tapi sebuah sistem yang dirancang khusus untuk bikin semua yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Prinsip dasarnya, simple banget, tapi ngena. Visibilitas sama dengan nilai. Gampangnya, gimana kita bisa menghargai sesuatu kalau kita bahkan nggak tahu itu ada? Dan inti dari sistem ini, ada di satu angka, 100. Apaan tuh 100? Jadi, sistem Fair Play ini bentuknya kayak permainan kartu, yang isinya ada 100 kartu. Tiap kartu itu mewakili satu tugas spesifik di rumah tangga, mulai dari belanja kebutuhan pokok sampai ngurus dokumen sekolah. Tiba-tiba semua pekerjaan tak terlihat yang abstrak itu jadi nyata, bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi tunggu dulu. Tujuannya bukan sekedar bagi-bagi kartu biar adil, bukan. Kunci utamanya adalah kepemilikan penuh. Maksudnya, kalau Anda yang pegang kartu sampah misalnya, maka urusan sampah itu jadi tanggung jawab Anda sepenuhnya, dari A sampai Z. Nah, gimana kepemilikan penuh ini dijalankan? Ada rumusnya, namanya CPE. C itu conceive, alias memikirkan. Anda yang sadar, wah saus tomat di kulkas udah mau habis nih. P itu plan, merencanakan. Anda yang masukin saus tomat ke daftar belanja dan mikirin kapan mau beli. Dan E itu execute, melaksanakan. Anda yang beneran pergi ke warung atau supermarket buat beli saus tomat itu.
Jadi, satu orang yang pegang kartu itu bertanggung jawab atas ketiga tahap ini. Nggak perlu lagi ada yang ngingetin. Dan ternyata tujuan akhir dari fair play ini bukan cuma biar rumah jadi lebih rapi atau biar jarang berantem, bukan. Hadiah terbesarnya itu jauh lebih dari itu. Ini tentang menemukan kembali diri Anda yang mungkin sempat hilang. Inilah hadiahnya, yang disebut Unicorn Space. Ini adalah waktu dan kebebasan berpikir untuk kita bisa ngejar lagi hobi, passion, atau apapun yang bikin kita merasa hidup. Sesuatu yang bikin kita jadi diri kita sendiri, bukan cuma sekedar ayah, ibu, atau pasangan. Penting nih buat dicatat, unicorn space itu beda ya sama sekedar me time atau perawatan diri kayak ke salon. Ini lebih dari itu. Ini adalah soal mengejar sesuatu secara aktif dan penuh semangat. Entah itu belajar main gitar lagi, nulis blog, ngelukis, apapun itu yang sifatnya kreatif dan bisa Anda bagikan ke dunia. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Coba ingat-ingat lagi, ada nggak hobi atau impian yang dulu Anda suka banget, tapi sekarang terpaksa dikesampingkan? Nah, bayangkan, kalau Anda punya waktu dan energi mental lebih, kira-kira apa yang bakal Anda lakuin dengan unicorn space Anda? Apa yang akan Anda ciptakan? Karena itulah hadiah terbesar yang sebenarnya menanti di ujung sistem ini.